Ya, belum dilantik Pak Prabowo sudah mengguncangkan dunia. Sampai-sampai Pak Prabowo menulis di artikel di majalah ternama hingga para petinggi-petinggi dunia sampai membaca sampai terpesona. Mari simak videonya. Belum dilantik Pak Prabowo sudah menulis di salah satu majalah paling sebuah tulisan yang luar biasa sih menurut saya. Satu majalah yang paling bergengsi di dunia ya, yang dibaca oleh seluruh pemimpin dunia. Itu gugatan beliau tentang anomali ideologi dunia sekarang dan blok-blok dunia yang standar ganda ya. Mari kita ikuti itu gitu, bahwa Pak Prabowo ini mulai muncul sebagai alternatif kepemimpinan global. Pidato-pidato beliau di forum-forum internasional itu dikagumi oleh dunia, dan sekarang beliau menulis luar biasa dalam waktu yang sangat tepat. Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, itu ekonomi akan semakin meningkat. Akan jauh semakin membaik. Jadi jangan kadang ada netizen di luar sana, orang di luar sana bilang, alah Indonesia banyak hutang gitu kan. Nggak ngerti berarti mereka itu. Pertama itu. Tapi yang aku lihat, pokoknya intinya ke depan perekonomian, baik itu dari pangan, kebutuhan masyarakat. Kalau dibilang rakyat kemiskinan segala macam, ya masih ada beberapa. Artinya belum, itu masih berangsur-angsur. Tapi semakin membaik ya, ada perubahan, semakin membaik, semakin meningkat, perhatian, kepedulian terhadap masyarakat itu semakin membaik. Kalau di tahun 2024 ini Indonesia ini untuk dari segi pemerintahan, politik, pertahanan negara, semuanya aku lihat membaik, meningkat, semakin bagus, perlahan-lahan semakin membaik semuanya. Infrastrukturnya semakin membaik. Kemarin kan sempat aku di salah satu stasiun TV swasta aku menyampaikan akan ada demo besar-besaran, tidak antar politik, di dunia politik antara partai, tidak menerima dengan keputusan. Tapi ini besar, gitu. Aku bilang ini besar dan ini udah mulai gitu. Oh, ini baru permulaan? Iya, ini baru permulaan. Dan nanti aku lihat ada lagi. Ada yang mencoba untuk memprovokatori. Aku ngelihat sosoknya tapi nggak bisa aku sebutkan karena agak sensitif. Ciri-ciri nggak bisa juga ya? Laki-laki. Laki-laki. Ya, sudah pasti ya. Tapi ya ini tidak berpengaruh. Tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran. Kalau ada yang berusaha untuk menjatuhkan, menggeserkan pemimpin ya di periode yang baru ini nanti, itu tidak terjadi. Tapi mereka berusaha. Jadi ini baru awal di pertengahan ini bulan Maret, April, Mei, Juni itu terjadi. Kalian tahu gak, benarkah Amerika takut kalau Prabowo jadi presiden? Ini dia. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini banyak sekali media barat yang memberitakan tentang Prabowo. Mulai dari New York Times yang mengatakan bahwa Prabowo ini adalah salah satu calon pemimpin yang bisa memberikan ketakutan-ketakutan kepada rakyatnya. Tak berselang lama. Ya, ini salah satu media luar New York Times saja mengakui bahwa Prabowo itu pemimpin yang sangat ditakuti dunia. BBC juga ikut-ikutan, di mana BBC ini membuat berita dengan headline yang cukup serius, yang mengatakan bahwa Prabowo ini memiliki masa lalu yang berdarah. Nah, kalau dari analisis saya, mereka tidak mau Prabowo jadi presiden itu bukan karena takut dalam konteks militer. Karena yang pertama, kekuatan militer Amerika Serikat juga masih yang terkuat. Yang kedua, Prabowo sebagai Menhan juga menjalin hubungan bilateral dengan Menhannya Amerika Serikat, mengadakan pelatihan militer bersama dan juga kerjasama di bidang lainnya. Nah, alasan utamanya sebenarnya adalah di bidang ekonomi. Amerika tahu kalau misalnya Prabowo jadi presiden, program-programnya itu sangat fokus terhadap kepemilikan industri di dalam negeri, seperti halnya hilirisasi dan juga kepemilikan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Jadi negara-negara barat itu pasti tidak rela ketika Indonesia itu berdiri sendiri dalam hal industri dan juga perekonomiannya, karena Indonesia dengan populasi yang sangat-sangat banyak itu menjadi pasar yang legit bagi mereka untuk menjual barang dan jasa. Jadi sebenarnya mereka pengen tetap Indonesia itu menjadi konsumen selamanya. Kalian tahu gak, benarkah Amerika takut kalau Prabowo jadi presiden? Right or wrong, I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years.
terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's been experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times they have been invaded. Ask Indonesians how many times they have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to them. Yang ditakuti oleh Amerika Serikat, yaitu Prabowo Subianto. Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan, saking takutnya, dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun, yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi, Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden. Maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat. Mengingat Prabowo yang ditakut. Sekarang politik baru, tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia, Prabowo 2 kali lawan Jokowi dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia.